Cerita dimulai pada sebuah suara aneh yang terdengar sepanjang hari. Suara bising dari para roh yang sibuk membangun kabin baru membuat Lucy sulit tidur. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah mereka yang terus bekerja. Mungkin kebisingan itu adalah penyebab utama insomnianya, tetapi alasan sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Dengan tangan yang terkepal, Lucy menatap kesal ke arah seseorang. Gadis itu tersenyum bahagia sambil menyenandungkan lagu, menikmati pemandangan pembangunan kabin. Saat menyadari tatapan Lucy, Janika menoleh dan menyambutnya dengan hangat. Namun, Lucy tetap menunjukkan ekspresi tidak suka. Mereka sudah pernah mengalami konflik sebelumnya. Meskipun Janika tidak berniat menyakiti atau merendahkan siapapun, dia juga bukan tipe yang mudah mundur. Dengan postur bangga, Janika berkata bahwa mulai sekarang, dia akan tinggal di sini. Lucy hanya bisa tertawa sinis. Berita itu benar-benar membuatnya frustrasi. Sementara itu, di tempat lain, Ed sedang berjalan membawa setumpuk buku. Ia baru saja keluar dari gedung profesor, meminjam beberapa buku pelajaran sihir elemen untuk meningkatkan kemampuannya. Duelnya dengan Ziggs masih teringat jelas dalam pikirannya. Ziggs pernah berkata bahwa daripada bermain-main dengan taktik licik, lebih baik menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan lawan. Perkataan itu begitu membekas sehingga Ed memutuskan untuk mempelajari sihir baru. Saat melintasi alun-alun timur, Ed tiba-tiba terkejut melihat seseorang yang dikenalnya, Adele Delsarus, sang penjaga api suci. Sosok dengan julukan romantis sekaligus seorang nabi. Meskipun dia sering muncul sebagai kawan seperjuangan Taylor, kehadirannya dalam permainan tidak terlalu disorot. Ketika Ed berjalan melewatinya, Adele tiba-tiba berkata, "Kamu tampak sibuk seperti biasa, Senior Ed." Ed tak menyangka Adele akan berbicara padanya. Dengan ekspresi bingung, ia bertanya apakah Adele benar-benar memanggilnya. Adele mengangguk dan mengatakan bahwa dia telah mendengar banyak hal tentang Ed dari Taylor dan Isa. Meskipun hubungan mereka tampak rumit, Ed tak terlalu peduli. Namun, dalam hati, ia tetap penasaran tentang perkembangan Taylor. Saat Ed masih tenggelam dalam pikirannya, Adele tiba-tiba bertanya, "Mau mendengarkan sebuah lagu?" Ed mengucapkan terima kasih tetapi menolak tawaran itu dengan sopan. Dia masih harus membawa setumpuk buku yang berat. Adele hanya tersenyum dan berkata, "Sayang sekali." Namun, sebelum Ed pergi, Adele tiba-tiba memanggilnya kembali. Dengan senyum lembut, ia berkata, "Ketika tiba saatnya kamu naik tahta, kamu harus membunuh orang yang paling kamu hormati dengan kedua tanganmu sendiri. Jika kamu ragu, maka kamulah yang akan mati." Ed terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi segera ia menyadari sesuatu, mungkinkah ini ramalan Adele. Meskipun kemampuan Adele melihat masa depan tidak selalu akurat, kata-katanya tetap membuat Ed gelisah. Terutama karena di babak ketiga, Adele memang ditakdirkan untuk mati. Saat kembali ke kabin, Ed meminta Lucy untuk memanggil petir guna mengisi daya dua tongkat Thunderstruck Millennia yang telah ia buat, satu untuk Janika, satu untuk dirinya sendiri. Namun, Lucy menolak dengan wajah cemberut. Dia hanya mau melakukannya pada satu tongkat saja. Ed bingung. "Kamu hanya perlu menggunakan mantra itu sekali, kan?" tanyanya. Lucy hanya diam. Melihat itu, Ed menghela napas. "Baiklah, aku hanya akan membuat satu dan memberikannya kepada Janika." Lucy semakin kesal mendengar itu. Tapi akhirnya, dia menyerah dan setuju untuk mengisi daya keduanya. Namun, dia punya syarat. Lucy kemudian menarik tangan Ed dan membawanya ke suatu tempat. Mereka berjalan bersama, menarik perhatian para siswa yang melihat mereka. Bukankah Ed sedang dekat dengan Janika? Pikir mereka, bingung melihat kedekatannya dengan Lucy. Lucy kemudian menceritakan tentang Archmage Glock, seorang penyihir legendaris yang telah mengabdikan hidupnya untuk penelitian dan pendidikan di Akademi Shania. Saat pensiun, ia hidup menyendiri di pegunungan Ramin, di mana ia menemukan seorang anak terlantar, Lucy. Lucy adalah murid terakhirnya, dan bakatnya begitu luar biasa hingga bahkan Glock menganggapnya sebagai permata berharga umat manusia. Suatu hari, Glock meninggal dengan damai di kabinnya yang terpencil. Lucy, yang saat itu masih muda, memutuskan untuk membawa jasad mentornya ke tempat yang paling ia cintai, Pulau Arin. Perjalanan itu sangat panjang dan berat. Dengan sihirnya, ia mempertahankan jasad Glock selama 3 bulan perjalanan, melewati hutan, rawa, sungai, dan kota-kota besar. Ia akhirnya menemukan makam tersembunyi di Pulau Arin, tempat di mana Glock dan seorang Grid Sage dulu berlatih bersama. Di makam itu, berdiri sebuah tongkat dan tumpukan buku. Salah satu buku itu adalah karya terakhir Glock, Principles of Celestial Magic. Ed terkejut melihatnya. Buku ini bahkan lebih berharga dari Glock Southern Magic Chronicles, yang pernah terjual seharga 7.000 koin emas. Lucy melihat ekspresi Ed dan berkata, "Ambillah. Aku sudah mengingat semua isinya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku hanya ingin kau melihat tempat ini." Dengan membawa jasad mentornya ke Pulau Arin, Lucy akhirnya mengakhiri perjalanan pertamanya. Namun, dia masih merasa terikat oleh bayangan mentornya. Itu sebabnya dia selalu menunggu, entah dengan harapan atau ketakutan, akan datangnya krisis yang mungkin menimpa Sylvania. Jika hari itu tiba, dia berjanji akan melindungi akademi ini setidaknya sekali. Hari itu, Ed memilih untuk bermalas-malasan bersama Lucy. Dengan suara ombak dan angin musim semi yang menenangkan, mereka menikmati momen langka ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, semuanya terasa damai. Ed tersenyum kecil, sambil memegang topi penyihir yang dikenakan Lucy. Beberapa hari kemudian, Janika melihat kabin yang telah selesai dibangun. Berdiri di depannya, ia merasa sangat senang. Ia tak menyangka bahwa para roh mampu menyelesaikan pembangunan dengan begitu cepat. Namun, di balik kegembiraannya, ia melihat para roh tampak kelelahan. Mereka hanya bisa berbaring lemas di tanah setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Kini,
para roh akhirnya bisa merasa lega dan pergi dengan damai. Mook pun mengundang Janika untuk menikmati kehidupan barunya di kamp tersebut. Ia mengatakan bahwa ini sudah cukup bagi mereka, satu-satunya harapan mereka. Dengan wajah damai, Mook dan para roh lainnya kemudian kembali ke dunia roh. Janika menatap mereka pergi, lalu mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka. Meskipun ia tahu para roh hanya kembali ke tempat asal mereka, tetap saja ada perasaan haru yang muncul dalam hatinya. Sebelum masuk dan memeriksa kabin barunya, Janika menulis sesuatu di tanah. Itu adalah simbol awal dari kehidupan barunya. Ia berharap bisa hidup bersama Ed dengan damai. Namun, tiba-tiba, pintu kabin terbuka dan suara langkah kaki terdengar pelan. Janika terkejut. Dengan nada ragu, ia memanggil Ed. Tetapi bukan Ed yang keluar, melainkan Lucy. Lucy tampak baru saja bangun dan hendak menikmati matahari pagi. Ia juga terkejut melihat Janika berdiri di sana, di samping tulisan yang baru saja ia buat. Janika tentu saja terkejut melihat Lucy keluar dari kabin Ed. Lucy membaca tulisan di tanah itu, lalu menyeringai. Ia merasa sangat bangga karena tidak hanya tinggal bersama Ed, tetapi juga berbagi ranjang yang sama dengannya. Sementara itu, Ed sedang mempelajari buku, Prinsip-Prinsip Sihir Surgawi, yang ditulis oleh Glock. Buku itu membuka kategori baru dalam sistem sihirnya. Namun, karena ia baru memulainya, kemampuannya dalam sihir surgawi masih sangat rendah. Ia bahkan belum bisa menggunakan sihir dasar dari kategori itu. Merila, yang melihat Ed mencoba mengendalikan aliran mana di tangannya, segera menyadari bahwa ia gagal lagi. Dari ekspresinya, jelas terlihat bahwa Ed kesulitan memahami dan mengendalikan aliran tersebut. Saat keduanya berdiskusi, Lucy yang sedang tidur di pangkuan Ed tiba-tiba berbicara. Sihir surgawi adalah tentang memahami prinsip inti sihir. Ini adalah bidang di mana teori dan intuisi harus hidup berdampingan. Setelah mengatakan itu, Lucy segera mempraktikkannya. Ia memanipulasi sihir dan membuat peralatan di sekitarnya melayang di udara. Mendengar kata-kata Lucy, Ed bertanya, kedengarannya seperti kau sudah berlatih cukup banyak sendiri. Lucy mengangguk dan membenarkannya. Ia telah berlatih untuk beberapa waktu. Namun, ia tiba-tiba tersipu ketika Ed tanpa sadar meletakkan tangannya di kepalanya. Ed sendiri tidak menyadari reaksinya. Ed tidak terlalu terkejut melihat Lucy menguasai sihir surgawi dengan cepat. Baginya, itu wajar bagi seseorang dengan bakat seperti Lucy. Namun, ia tak menyangka bahwa Glock benar-benar menulis buku tentang sihir surgawi. Dalam permainannya, sihir ini dianggap mustahil untuk dipelajari. Sihir surgawi memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi waktu, ruang, dan pikiran dengan bebas. Dalam hal kekuatan murni, ini adalah sihir terkuat. Namun, karena kemampuannya yang bisa memutarbalikkan realitas, sihir ini sangat rumit dan berbahaya. Hanya sedikit penelitian yang tersedia tentangnya. Lucy mungkin mempelajarinya secara naluriah, tetapi mengajarkannya kepada orang lain adalah hal yang berbeda. Saat Ed berpikir tentang itu, ia tiba-tiba teringat Profesor Glass. Jika saja profesor itu masih ada, ia pasti bisa membantunya. Namun, saat memikirkan itu, Ed teringat senyum terakhir Profesor Glass sebelum kematiannya. Ia hanya bisa berharap bahwa sang profesor masih hidup. Namun, lamunannya terhenti ketika seseorang tiba-tiba berteriak, "Tidak, jangan tambahkan gadis lain lagi." Ed dan Merila segera menoleh ke arah suara itu. Orang yang berteriak tampak sangat terkejut saat melihat seorang gadis cantik di samping Ed. Bahkan, ia menjatuhkan sesuatu yang ia bawa. Orang itu adalah Ziggs. Dengan wajah khawatir, Ziggs melanjutkan, "Tidak peduli seberapa besar ambisi seorang pria, pada tingkat ini, aku benar-benar tidak tahu seperti apa neraka yang menunggumu." Mendengar itu, Ed segera menyadari bahwa Ziggs salah paham. Ia pun segera membatalkan pemanggilan Milda, yang membuat sosoknya perlahan menghilang. Melihat itu, Milda dengan panik memintanya untuk menunggu sebentar. Ia ingin menyelesaikan bagian ceritanya yang paling seru. Namun, Ed tidak peduli dengan itu. Setelah menyadari kesalahannya, Ziggs segera meminta maaf. Ia kini menyadari bahwa gadis cantik itu ternyata adalah roh yang pernah ditemui Ed sebelumnya. Ia merasa bersalah karena telah mengambil kesimpulan terburu-buru. Ed tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia kemudian bertanya kepada Ziggs alasan kedatangannya. Sambil menunjuk sesuatu yang ia bawa, Ziggs menjelaskan bahwa itu adalah buku sihir lama yang akan dibuang, yang ia minta untuk diberikan kepadanya. Mendengar itu, Ed meminta Ziggs untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Aika. Ia tahu membawa buku-buku itu pasti berat, jadi ia berjanji akan membalas kebaikan Ziggs. Namun, Ziggs mengatakan bahwa itu tidak perlu. Tapi jika Ed benar-benar bersikeras, maka ada satu hal yang bisa ia lakukan, bergabung dengan Dewan Siswa bersamanya. Mendengar permintaan itu, Ed bertanya, apa boleh merekrut anggota secara acak seperti ini? Ziggs tersenyum dan menjelaskan bahwa mereka tidak sembarangan memilih anggota. Ia mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Akademi Sylvania seorang siswa tahun pertama terpilih sebagai ketua Dewan Siswa. Ketua mereka ingin membangun Dewan Siswa terkuat dalam sejarah. Ziggs melanjutkan bahwa mereka telah merekrut beberapa siswa berbakat dari berbagai fakultas. Mereka juga berencana merekrut siswa peringkat teratas dari Fakultas Sihir tahun pertama, Joseph, serta siswa tahun ketiga Anis, dan beberapa lainnya. Namun, meskipun Ziggs menjelaskan panjang lebar, ia yakin bahwa Ed akan menolak tawarannya. Dengan jadwal yang sudah sangat padat, sulit bagi Ed untuk bergabung. Ed terdiam sejenak mendengar perkataan Ziggs, tiba-tiba Ed terdiam dan mulai berpikir. Sejak ia menyelamatkan Tanya, skenario cerita mulai berubah ke arah yang tak terduga. Sebentar lagi, latihan tempur gabungan akan dimulai.
Ini adalah acara terbesar sebelum penaklukan Lucy, pertempuran terakhir dari babak ketiga. Awalnya, dalam skenario asli, Claude, siswa peringkat teratas dari tahun pertama Fakultas Alkimia, seharusnya kalah dalam pertempuran terakhir dan akhirnya meminum obat terlarang, darah dewa yang jatuh. Peristiwa itu sangat tidak menyenangkan sehingga Ed masih mengingatnya dengan jelas. Namun, kini skenario sudah di luar kendalinya dan ia tidak bisa lagi memprediksi masa depan cerita. Sementara itu, di jalan menuju Akademi Sylvania, sebuah kereta kuda besar melaju dengan iring-iringan para ksatria berbaju zirah. Kereta itu sangat besar dan berat, sehingga tidak mungkin bergerak tanpa bantuan sihir pengurang beban. Para ksatria yang mengawal pun begitu banyak, hingga tampak seperti pasukan kerajaan. Di dalam kereta tersebut, duduklah Uskup Agung Verdio dan Kaisar Suci Elane. Dengan senyum hangat, Verdio berkata, "Jaraknya lebih jauh dari yang aku duga. Aku senang kita bisa datang sejauh ini untuk memeriksa kondisi Sylvania." Kaisar Suci Elane mengangguk setuju. "Terima kasih telah mengatur kunjungan ini ke wilayah bangsawan di dekatnya. Rute ini sangat cocok." Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Akademi Sylvania. Sementara itu, Tanya, sebagai anggota Dewan Siswa, sudah menerima kabar tentang kedatangan mereka. Ia bertanya-tanya apakah persiapan telah dilakukan dengan baik. Banyak hal yang harus diurus, membuatnya sibuk dan gugup. Wajar saja, karena yang datang bukan hanya Kaisar Suci, tetapi juga Uskup Agung Verdio, penasihat utamanya. Dalam pemberitahuan resmi, disebutkan bahwa tujuan kunjungan mereka adalah untuk menyebarkan berkat Tuhan dan memberikan baptisan baru. Namun, Tanya tahu itu hanya formalitas. Saat ia membolak-balik dokumen di mejanya, ia menemukan alasan utama mereka datang, sebuah formulir permintaan pertemuan. Tanya yakin mereka pasti khawatir tentang Saintus Claris, yang dianggap sebagai jantung gereja. Namun, yang mengejutkan, ada satu permintaan pertemuan lainnya. Saat membaca namanya, ia terkejut, siswa tahun kedua, Adel Sarus. Tanya tidak begitu mengenalnya, tapi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya saat ini. Ia segera memerintahkan anggota Dewan Siswa untuk mengatur jadwal pertemuan dengan Saintus Claris. Para siswa mengerti dan segera menindaklanjuti perintahnya. Hari itu, Kaisar Suci akan datang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Claris tidak akan menjadi Kylie, melainkan berdiri di hadapan semua orang sebagai Saintus yang sebenarnya. Sementara Maya sedang mendandani Claris, ia tiba-tiba bertanya, "Hari ini ada jadwal latihan tempur gabungan, kan?" Maya mengangguk, "Ya, tapi sayangnya, itu bertepatan dengan kunjungan Kaisar Suci." Claris menghela napas, merasa sedikit kecewa. Ia ingin berinteraksi dengan para siswa dari berbagai tahun. Sejujurnya, ia tidak ingin kembali ke kota suci. Hidup di akademi terasa seperti mimpi baginya. Masih banyak orang yang ingin ia temui, termasuk seorang gadis yang pernah menjaga api suci dan seorang penyair pengembara, Adele. Namun, ada satu orang yang paling ingin ia temui, Ed Rod Taylor. Claris teringat malam saat ia menerjang badai salju untuk mencapai kabin di hutan utara. Saat itu, ia selalu menjadi pendengar, tapi sekarang, ia akhirnya punya cerita yang ingin ia bagikan. Ia tidak ingin Uskup Agung Verdio tahu segalanya tentang kehidupannya di akademi, terutama insiden yang melibatkan siswa terbaik akademi, mantan bangsawan yang terlibat kasus pembunuhan, dan kejadian lainnya yang bisa membuatnya harus meninggalkan akademi. Maya melihat kecemasan di wajah Claris. "Apa kau ingin aku menyeduhkan teh untukmu?" tanyanya dengan khawatir. Claris menggeleng, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku ingin pergi ke suatu tempat." Maya terkejut, "Tapi kita tidak punya banyak waktu. Kemana kau ingin pergi?" Claris terdiam sejenak, lalu dengan wajah memerah dan mata penuh harap, ia berkata, "Aku ingin bertemu Ed Rod Taylor. Aku pikir aku akan merasa lebih tenang jika bertemu dengannya. Aku ingin bertemu dengannya sekarang juga." Maya terkejut. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa tidak nyaman dengan ide tersebut. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan Claris dan hanya bisa mengangguk setuju, meskipun dalam hatinya ia merasa cemas akan pertemuan itu. Ketika hari latihan tempur gabungan tiba, Akademi Sylvania mengumumkan daftar pertandingan yang akan berlangsung. Para siswa segera berkumpul untuk membacanya, memperhatikan siapa saja yang akan menjadi lawan mereka. Tidak jauh dari keramaian, Ed dan Janika duduk santai sambil menikmati secangkir teh. Janika berkomentar, "Sepertinya kali ini tidak ada yang mengirimi surat tantangan." Ed menanggapi dengan santai, "Apa ada seseorang yang ingin kau lawan?" Janika berpikir sejenak. Entah mengapa, pertanyaan itu terdengar sedikit sombong di telinganya. Namun, ia mengabaikannya dan kembali memperhatikan daftar pertandingan. Latihan tempur gabungan ini diadakan setiap tahun, di mana para siswa akan bertarung untuk mendapatkan nilai tambahan. Formatnya masih sama, kelas bawah melawan kelas atas, siswa tahun pertama melawan tahun kedua, sementara tahun ketiga melawan tahun keempat. Namun, ada satu perbedaan besar tahun ini. Kali ini, para siswa tidak bisa menantang lawan pilihan mereka secara langsung seperti dalam skenario sebelumnya. Para siswa tahun pertama, yang merupakan generasi baru penuh bakat, sangat berambisi untuk mengalahkan senior mereka di tahun kedua. Oleh karena itu, pertandingan pertama dan kedua diperkirakan akan berlangsung sengit. Namun, pertandingan ketiga dan keempat tidak terlalu menarik perhatian, sehingga Ed dan Janika tetap santai. "Apa yang akan kita makan malam ini?" tanya Janika tiba-tiba. Ed tersenyum dan menjawab, "Aku sudah berhenti makan sisa daging dari dapur Lowell Hall." Dibandingkan generasi mereka, para siswa tahun ketiga termasuk Ed dan Janika bisa dibilang kurang berbakat. Tahun lalu, hanya kemenangan Janika atas Lel yang menjadi sorotan. Sementara itu,
Siswa tahun keempat memiliki keunggulan mutlak, mampu menantang siapapun dan menang dengan mudah. Justru yang terkuat seringkali tidak mendapatkan tantangan sama sekali. Kini, Ed pun merasa dirinya mulai dianggap sebagai pesaing yang tangguh. Saat Ed sedang asyik membaca buku yang diberikan Lucy, Janika menjadi penasaran. Buku itu hadiah dari Lucy, kan? Kenapa kau begitu tertarik padanya? Tanyanya dengan sedikit kesal. Ed hanya tersenyum. Buku ini sangat penting. Aku mungkin hanya akan membaca ini untuk sementara waktu. Sebelum Janika bisa membalas, perhatian mereka teralihkan oleh keributan di dekat mereka. Seorang pria dengan baju zirah lengkap menyuruh para siswa untuk membuka jalan. Tak lama kemudian, sebuah kereta mewah muncul di seberang jalan. Para siswa yang ada di sana terkejut dan terdiam, termasuk Ed. Ia masih mencoba memahami sejauh mana skenario telah menyimpang. Kehadiran Clarice di saat seperti ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Ditambah lagi, Kaisar Suci seharusnya datang hari ini, jadi Clarice seharusnya tidak ikut serta dalam latihan tempur gabungan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ketika kereta itu berhenti tidak jauh dari mereka. Dari dalam kereta, Clarice turun dan berjalan langsung ke arah mereka. Janika tampak terkejut sementara Ed hanya bisa diam, mencoba mencerna situasi ini. Clarice tersenyum lembut dan berkata, "Aku ingin mengirim surat, tapi karena aku ingin menemuimu secepat mungkin, aku datang langsung ke sini." Setelah berkata demikian, Clarice duduk di kursi di dekat mereka. "Aku tidak punya banyak waktu, tapi meskipun hanya sebentar, aku berharap kita bisa mengobrol," lanjutnya. Sementara itu, Janika terlihat sangat gugup. Dengan tubuh sedikit gemetar, ia memperkenalkan dirinya dengan hormat. Sebagai seseorang yang tumbuh di pedesaan, ia tahu bahwa sepertiga dari populasi kekaisaran mengikuti ajaran gereja suci. Maka wajar jika ia merasa canggung berhadapan langsung dengan seorang saintus. Namun, melihat Clarice secara langsung seperti ini, sulit untuk percaya bahwa ia dan Kaylee Ackney adalah orang yang sama. Sekarang, setelah bertahun-tahun berlatih, Clarice memancarkan aura ketenangan dan keanggunan yang sempurna. Ed akhirnya mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. "Kudengar Kaisar Suci dan Uskup Agung Verdio akan segera tiba. Apa kau yakin tidak apa-apa berada di sini?" Clarice tersenyum dan menjawab, "Kaisar Suci akan secara pribadi mengunjungi Aula Trik. Kebetulan rute kami sejajar, jadi kupikir aku bisa mampir sebentar." Mendengar itu, Ed semakin bingung. Clarice jelas datang ke sini khusus untuk menemuinya. Tapi kenapa? Clarice melanjutkan, "Kaisar Suci adalah orang yang bijaksana. Tetapi penasihatnya, Uskup Agung Verdio, jauh lebih tajam. Kadang-kadang aku bertanya-tanya apakah dia memiliki kekuatan untuk membaca pikiran." Ed terkejut mendengar itu. Ia akhirnya menyadari sesuatu, Clarice sengaja datang untuk memberitahunya bahwa Uskup Agung Verdio mungkin bisa membaca pikirannya. Itu berarti jika Verdio bertemu dengannya, ia mungkin akan mengetahui rahasia Ed. Namun, Ed tidak ingin menunjukkan kegelisahannya. Dengan tenang, ia memuji Verdio. "Dia memang luar biasa, tapi bagi seorang bangsawan yang jatuh sepertiku, aku mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya secara langsung." Clarice tampak lega mendengar jawaban itu. Namun, Janika tiba-tiba menatapnya dengan ekspresi aneh dan bertanya, "Jadi, kau benar-benar datang ke sini hanya untuk menemui Ed?" Clarice sedikit ragu sebelum mengangguk. Janika kembali bertanya, "Sebelum bertemu Kaisar Suci, kau naik kereta sejauh ini hanya untuk bertemu Ed?" Clarice tampak kebingungan tetapi tetap menjawab, "Ya, aku hanya ingin bertemu seseorang sebelum bertemu Kaisar. Terkadang, aku merasa lebih tenang jika melihat wajah orang yang ingin kutemui." Namun, semakin Clarice berbicara, semakin panik dia terlihat. Dengan wajah memerah, ia berkata terbata-bata, "Aku tidak punya alasan khusus. Aku hanya ingin menemuinya." Setelah berkata demikian, Clarice tiba-tiba berdiri dan bergegas pergi. "Waktuku hampir habis. Kaisar Suci akan segera tiba," katanya buru-buru. Para penjaga yang terkejut segera memanggilnya dan mengikutinya kembali ke kereta. Begitu Clarice naik, kereta itu langsung melaju dengan kecepatan penuh, meninggalkan Ed dan Janika yang masih terdiam. Sementara para siswa yang ada di sana mulai berbisik-bisik, Ed hanya bisa menghela napas panjang. Baik itu sebagai Kaylee maupun sebagai Clarice, berurusan dengannya selalu tidak mudah. Setelah kejadian sebelumnya, akhirnya hari yang dinanti pun tiba. Pelatihan tempur gabungan dimulai. Stadion dipenuhi suara gemuruh para siswa yang antusias menyambut acara ini. Kebetulan, pertarungan pertama adalah milik Ed. Di hadapannya, lawannya menatap dengan percaya diri. "Aku sudah mencari informasi, dan sepertinya kau cukup terkenal di antara para siswa baru. Tapi bagiku, itu tidak penting. Paling banter, kau hanya sedikit lebih kuat dari pemula di tahun ketiga." Namun, Ed tampak sedikit linglung. Seolah-olah ia bahkan tidak mendengar kata-kata lawannya. Ketika lawannya mengeluarkan senjatanya, ia memberi peringatan, "Di tahun pertama dan kedua, sihir tingkat menengah dan senjata tajam dilarang. Tapi di tingkat atas, aturan itu tak berlaku lagi. Bersiaplah." Lawan Ed adalah Kordak Fir, wakil pemimpin Fakultas Tempur keempat. Pria kekar itu tidak pernah meremehkan juniornya. Dengan tawa keras, Kordak berkata, "Sebelum kita mulai, kau pasti sudah tahu siapa aku. Nama saya Kordak Fir." Para siswa yang menonton terkejut saat melihat kapak besar di tangannya. Mereka tahu bahwa senjata tajam diperbolehkan selama tidak terlalu berbahaya, tapi kapak sebesar itu jelas tampak mengerikan. Tubuhnya yang kekar semakin menambah rasa ngeri di antara para penonton. Profesor Molina mengumumkan pertandingan, siswa tahun ketiga, Ed Rod Taylor, melawan siswa tahun keempat, Kordak Fir. Karena kedua pihak sudah siap, pertandingan dimulai.